Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan isi dari film fiksi Australia yang berjudul 2067. Tapi sebelumnya, dukung alur cerita yuk. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak di komentar ya. Film ini bersetting di tahun 2067, di mana bumi sudah hancur dikarenakan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Segala tumbuhan telah punah, karena itu oksigen pun mulai berkurang. Mau tidak mau manusia pun harus membeli oksigen untuk bisa bertahan hidup. Dalam kondisi ini, hanya ada satu kota di Australia yang tetap bertahan hidup. Itu semua berkat perusahaan yang bernama Chronicorp yang memproduksi oksigen buatan. Namun, oksigen buatan itu menimbulkan efek samping yang mematikan yang disebut the sickness atau penyakit. Ethan White adalah seorang warga kota Australia. Dia dan temannya yang bernama Jude bekerja sebagai mekanis di perusahaan tersebut. Perusahaan itu bekerja siang dan malam untuk mencari penawar the sickness dan menyelamatkan dunia. Istrinya Ethan yang bernama Santi juga salah satu korban the sickness. Ethan bekerja siang dan malam untuk bisa membelikan Santi oksigen yang lebih bagus. Suatu hari ketika Ethan dan Jude sedang bekerja di dalam terowongan, wakil direktur Chronicorp yang bernama Regina Jackson memanggil mereka berdua. Dia memperkenalkan dirinya sebagai CTO kepada Ethan dan Jude. Regina mengatakan kalau umat manusia akan segera punah dalam waktu beberapa tahun apabila kondisi saat itu tidak berubah. Regina kemudian mengungkapkan kalau hanya Ethan yang bisa menyelamatkan manusia dari kepunahan itu. Ethan tentu saja bingung dan tidak percaya pada Regina. Regina pun membawa Ethan ke sebuah lab. Laboratorium itu memiliki mesin yang begitu besar. Di sana ada seorang dokter yang bernama Billy. Billy pun memperkenalkan diri kepada Ethan dan sekejap melihat ke arah lengan Ethan. Regina dan Billy menjelaskan bahwa ayahnya Ethan yang bernama Dr. Richard White memulai proyek ini 20 tahun yang lalu. Mesin besar yang berada di hadapan mereka saat itu disebut dengan Chronicle. Eksperimen yang pertama kali dilakukan dengan mesin itu adalah mengirim gelombang radio untuk memeriksa apa yang ada di luar sana. Akhirnya, mereka menemukan sebuah tanda-tanda di masa depan sekitar 407 tahun kemudian. Di tahun 2474, bumi akan memiliki banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan banyak oksigen. Mereka pun percaya bahwa umat manusia akan tetap ada sampai 100 tahun kemudian. Itu artinya mereka sudah menemukan solusi untuk segala masalah yang ada. Namun, sebuah aktivitas aneh di sana membuat para saintis bingung. Gelombang yang telah mereka kirim mendapat respon. Ketika mereka mencoba memberi kode lagi, seseorang dari masa depan mengirim pesan yang mengatakan, "Kirim Ethan White." Itu sebabnya Regina dan semua tim di lab itu ingin mengirim Ethan dan membawa sebuah keajaiban. Ethan tidak menanggapinya dengan serius. Dia percaya kalau Regina dan timnya hanya mengatakan omong kosong. Ditambah lagi, Ethan tidak ingin meninggalkan istrinya yang sakit. Ethan jelas saja menolaknya. Kemudian Ethan dan Jude pergi makan malam. Mereka membeli crispy oksigen. Jude pun membujuk Ethan agar menyetujui rencana Regina untuk menyelamatkan umat manusia. Ethan pun tertawa dan mengatakan kalau dia tidak mau seperti ayahnya. 20 tahun yang lalu, ayahnya pergi meninggalkan rumah dan menghilang pada saat ibunya tewas terbunuh. Sejak saat itu dia diasuh oleh Jude, orang yang dianggap Ethan sebagai abang dan juga seorang sahabat. Ethan menyalahkan ayahnya karena sengaja meninggalkan ibunya demi sebuah pekerjaan. Tentu saja Ethan tidak ingin mengikuti jejak ayahnya dan meninggalkan istrinya yang sedang sakit. Jude tetap berusaha membujuk Ethan. Jude mengatakan kalau ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan istrinya. Ethan mengingat masa lalunya ketika di hari ulang tahun yang ke-8, ayahnya memberikan dia sebuah kado. Ketika dia meletakkan tangannya ke dalam kotak kado itu, sebuah alat menancap di lengannya. Hal itu membuat tangannya berdarah. Ternyata ayahnya telah membuat sebuah alat untuk Ethan. Tetapi sampai saat ini, Ethan tidak tahu apa fungsi dari alat di tangannya. Sesampainya di rumah, Ethan pun bercerita kepada istrinya tentang apa yang dia alami hari ini. Istrinya pun menyuruh dia untuk menyetujui rencana itu. Esok harinya, Ethan meninggalkan sebuah pesan kepada istrinya di sebuah bunga besi. Ethan pun pergi menuju kantor Regina dan mengatakan kalaupun dia akan menemukan penawar itu, maka Santi adalah orang yang pertama kali mendapatkannya. Regina pun setuju dan membawa Ethan ke lab. Dr. Mitchell menunjukkan kepada Ethan sebuah kostum yang akan dia pakai sebelum masuk ke dalam mesin.
Dari cara mereka menjelaskan, Ethan tahu betul kalau mereka sebenarnya tidak punya rencana yang matang. Mereka tidak punya petunjuk dengan apa yang akan mereka lihat dan apa yang akan mereka temui. Pada saat Ethan sudah memakai kostum, mereka memberi Ethan sebuah alat yang disebut dengan Archie. Alat itu berfungsi untuk menunjukkan kondisi Ethan setiap saat dan juga berfungsi untuk menunjukkan arah. Ethan pun akhirnya masuk ke dalam mesin itu. Ethan pun bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia jatuh dari langit dan mendarat di sebuah hutan. Tekanan udara menyebabkan bajunya terbakar, dengan cepat dia membukanya. Sesampainya di sana, Ethan melihat sekitarnya dan sangat takjub dengan keindahan alam di sana. Dia menemukan sebuah dunia yang benar-benar berbeda, banyak pohon-pohon dan udara yang sejuk. Dia berjalan sesuai petunjuk dari Archie. Perhatiannya tertuju ke sebuah tengkorak yang tergeletak di depan pintu bunker. Terlihat ada sebuah lubang di bagian kepala tengkorak itu. Dia pun memeriksa name tag tengkorak itu dan sangat terkejut saat melihat namanya sendiri. Ya, betul, tengkorak itu adalah Ethan. Ethan juga menemukan tulang Archie dan mencoba untuk mendengarkan rekaman terakhir. Dia pun mendengar seorang pria mengatakan kalau itu adalah satu-satunya jalan, lalu menembak Ethan. Kemudian alat itu pun mati. Ethan begitu khawatir, dia pasrah mungkin ini adalah takdir yang harus dia lalui. Dia pun melihat alat yang ada di lengan tengkorak itu. Alat itu persis dengan yang Ethan pakai. Bedanya lampu di alat itu berubah berwarna hijau. Malam harinya Ethan membuat api unggun dan menyantap buah beri liar. Ternyata buah itu beracun. Ethan pun muntah dan tidak sadarkan diri. Saat sadar, Ethan terkejut melihat Jude telah ada di hadapannya. Ternyata pihak lab tahu kalau Ethan terkena racun. Jadi, mereka secepatnya mengirim Jude untuk membantu dan menyelamatkan Ethan. Beberapa saat kemudian, Ethan dan Jude menemukan kembali tulang Ethan yang tergeletak di depan pintu bunker, yang artinya takdir Ethan tidak berubah. Mereka kemudian menggunakan Archie untuk menemukan jalan lain. Mereka akhirnya menemukan pintu lain. Sebuah alat yang berada di sana memeriksa mata Ethan sebagai akses untuk bisa masuk. Ketika mereka hendak masuk, sebuah monitor menyambut mereka. Monitor itu meminta sampel DNA. Ketika Ethan menekan tombol enter, alat di tangannya pun bereaksi dan mengeluarkan darah. Setelah itu lampunya berubah menjadi hijau. Lampu di ruangan itu pun menyala dan mereka sadar kalau ruangan itu adalah laboratorium Chronicorp. Mesin waktu tepat berada di hadapan mereka. Jude pun sangat bersemangat karena mereka masih ada peluang untuk kembali ke tempat asal mereka. Akan tetapi, Ethan berpikir sebaliknya. Ethan mengatakan kalau dia akan tetap mati seperti halnya tengkorak yang ada di sana. Ethan pun memeriksa sistem dan menemukan rekaman holografik yang dibuat ayahnya yang menjelaskan kalau mesin waktu itu sengaja didesain untuk mengumpulkan oksigen di masa depan dan memindahkannya ke masa lalu. Namun ketika ayahnya menghidupkan mesin waktu itu, dia menerima pesan yang memintanya untuk mengirim anaknya ke masa depan. Meskipun ragu, ayahnya tetap lanjut dan membuat sebuah verifikasi DNA untuk Ethan. Akhirnya Jude dan Ethan pun sadar kalau mesin waktu itu tidak bisa membawa mereka kembali ke masa lalu karena dayanya hampir habis setelah 407 tahun lamanya. Lebih buruknya lagi, aktivasi pada lab itu memicu kerusakan yang akan menyebabkan pelepasan ledakan nuklir dalam waktu 4 jam. Yang artinya mereka harus menemukan cara untuk memperbaiki mesin waktu itu dan kembali sebelum ledakan itu terjadi. Tanpa membuang waktu, mereka pun bertindak cepat. Saat di luar, mereka dikejutkan dengan adanya sebuah kota terbengkalai yang dipenuhi oleh rerimbunan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kerangka manusia berserakan di mana-mana. Ethan pun bergegas menuju rumah istrinya, tapi hanya menemukan sisa tulang belulangnya. Hal itu membuatnya jatuh tersungkur dan putus asa. Jude pun membujuk Ethan kembali ke masa lalu, karena obat yang mereka cari bahkan tidak ada di masa depan. Perkataan Jude membuat Ethan merasa curiga. Ethan pun mengaktifkan Archie yang telah usang dan mendengarkan kembali suara yang ada dalam rekaman terakhir. Ethan pun menyadari kalau itu memanglah suara Jude dan dalam waktu yang bersamaan, Jude pun mengarahkan senjatanya ke Ethan. Jude mengancam akan menembak Ethan. Ethan pun memutuskan untuk menyelesaikan misi utama terlebih dahulu.
Dengan bekerja sama, mereka bisa memperbaiki daya utama, mereka pun kembali ke lab. Kemudian sistem pun mulai berfungsi dan untuk bisa kembali, mereka harus menunggu 37 menit sampai portal dilanjutkan. Untuk memastikan kebenarannya, Ethan pun mengambil baterai di Archie yang baru dan memindahkannya ke Archie yang usang. Sebuah video pun terlihat di Archie itu. Di video itu terlihat bahwa Jude lah yang membunuh Ethan. Melihat itu, Ethan pun semakin yakin. Jude pun akhirnya mengaku dan mengatakan tidak ada lagi harapan untuk mengubah dunia. Jude hanya ingin melindungi Ethan. Merasa tidak percaya, Ethan pun mendorong Jude dan menguncinya di sebuah ruangan. Kemudian Ethan memutar kembali holografik ayahnya. Dia pun mendengar percakapan antara Regina dan ayahnya. Video itu menunjukkan bahwa ayahnya ingin menggunakan mesin waktu itu untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Regina malah ingin menggunakan alat itu untuk melarikan diri dari situasi itu bersama dengan orang-orang terpilih. Tetapi apapun yang mereka pilih, seseorang harus pergi ke masa depan dan menyalakan mesin waktu. Untuk menghentikan rencana Regina, ayah Ethan pun mengunci mesin waktu dan mengatur DNA Ethan sebagai kunci verifikasinya. Sangat marah dengan apa yang ayah Ethan lakukan, Regina pun membunuhnya. Kemudian dia menyuruh Jude untuk membunuh ibu Ethan dan menjadikan Jude sebagai wali untuk Ethan agar suatu hari nanti mereka bisa menggunakan alat di tangan Ethan sebagai akses menuju masa depan. Ethan sangat terkejut. Orang yang selama ini dia anggap sebagai saudara ternyata adalah orang yang telah membunuh ibunya dan yang akan membunuh Ethan juga. Ethan akhirnya sadar kalau selama ini dia salah sangka kepada ayahnya, yang selama ini dia menganggap kalau ayahnya menelantarkan keluarganya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Regina akan membawa beberapa orang terpilih ke masa depan, Ethan pun mencoba untuk mematikan daya mesin waktu itu. Tapi Jude buru-buru menghentikan Ethan dan mengungkapkan kalau dia memang ditugaskan untuk memastikan Ethan dikirim ke tempat yang tepat untuk memperbaiki kegagalan daya. Dan akan membunuh Ethan saat Ethan sudah berhasil mengaktifkan mesin waktu itu. Akan tetapi, Jude merasa kalau sebuah ikatan emosional terhadap Ethan mulai tumbuh setelah menjalani hari-hari bersama dalam waktu yang lama. Jude benar-benar menganggap Ethan sebagai saudaranya sendiri. Jude pun tidak sampai hati untuk membunuh Ethan. Melihat apa yang telah dialami Ethan, Jude merasa sangat bersalah dan sebagai gantinya dia pun menembak dirinya sendiri. Marah dicampur menyesal, Ethan pun bertekad untuk mewujudkan keinginan ayahnya, yaitu menemukan penawar dan menyelamatkan umat manusia. Dia memeriksa pesan pertama ayahnya dalam monitor. Dia pun menyimpulkan kalau pesan itu dikirim oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ethan kembali mengirim pesan itu ke masa lalu. Sementara itu, di laboratorium pada tahun 2067, Regina dan beberapa orang istimewa yang terpilih sedang menunggu dengan cemas mesin waktu itu selesai diaktifkan. Mereka begitu terkejut saat melihat kalau mesin waktu itu kembali ke ratusan tahun yang lalu setelah bumi hancur. Dan Ethan menunjukkan bukti rekaman pembunuhan ayahnya. Dengan menghancurkan mesin waktu itu, sama halnya dengan menghancurkan rencana Regina. Regina pun akhirnya ditangkap karena pembunuhan. Tanaman yang dikirim kembali ke tahun 2067 dibudidayakan untuk merevitalisasi bumi. Istri Ethan juga menerima sebuah bunga dari Ethan dan memahami pilihan Ethan, di mana Ethan memilih untuk hidup sendirian di masa depan. Ethan juga mengumur mayat Jude dan telah memaafkannya. Seekor kupu-kupu mengalihkan perhatian Ethan. Kupu-kupu itu menuntun Ethan menuju pintu masuk yang sama. Ethan sangat senang menyadari tidak ada lagi kerangka manusia di sana. Dia pun buru-buru melihat dunia luar dan merasa lega saat melihat kota yang sejuk dan bersih yang sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Keputusan yang dia buat telah menyelamatkan umat manusia. Sekian isi dari cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.